Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, Oda Sensei sudah banyak menciptakan karakter-karakter yang memiliki kekuatan besar. Bahkan mereka memiliki ambisi untuk menjadi orang yang akan memimpin di suatu wilayah. Tak hanya itu saja, sikap dari mereka pun menjadi sorotan dari para fans. Sebab karena sikap dan tingkah lakunya itu sendiri membuat sebagian dari para fans menjadi sangat geram dan bahkan kita sendiri tak menyukai cara memimpin mereka. Meskipun terkadang ada juga villain yang mendapat simpati dari para fans karena masa lalu atau hal yang telah dia perbuat. Namun ada juga karakter atau villain utama di dalam cerita One Piece yang sangat dibenci oleh para fans. Lalu siapa sajakah mereka? Untuk itu kami merangkum beberapa sosok villain yang memiliki tugas dan peran sebagai pembuat kacauan atau menjadi sosok antagonis utama di dalam cerita One Piece. Daripada penasaran, ini dia pembahasannya. Namun perlu diingat, daftar yang kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Arlong. Ketika Arlong masih kecil, sosok dari Arlong ini tumbuh dan besar di wilayah Pulau Manusia Ikan bersama dengan Jinbei dan Fisher Tiger. Kemudian ketika dia menginjak usia 25 tahun, Arlong membentuk bajak lautnya sendiri. Lalu ketika dia mendengar bahwa ada bajak laut manusia ikan yang berhasil menyerang wilayah Mariojoa dan menjadikan musuh bagi pemerintah dunia, bajak laut ini dikenal sebagai bajak laut matahari. Bajak laut ini dipimpin langsung oleh Fisher Tiger dan merupakan simbol perdamaian bagi ras manusia dengan manusia ikan. Kemudian Arlong pun bergabung dengan kelompok bajak laut matahari bersama dengan Jinbei dan kawan-kawan. Singkat cerita, setelah kematian Fisher Tiger dan Jinbei yang pergi ke daratan untuk menjadi Shibukai, Arlong mengambil alih kelompok bajak laut matahari. Setelah kematian dari Fisher Tiger, Arlong beserta para kelompok bajak laut matahari yang dia pimpin kemudian menyerbu desa Kokoyashi dan menyandra mereka. Tentunya kematian dari Fisher Tiger lah penyebab utama dirinya sangat membenci manusia dan sangat memusuhi manusia, karena saat itu Fisher Tiger dibunuh oleh angkatan laut yang menjebaknya. Saat ini sudah tak terhitung sudah banyak berapa korban manusia yang sudah dibunuh oleh Arlong dan berbagai kecaman yang selama ini sudah banyak dia lakukan kepada manusia lain. Oleh sebab itu, dia menjadi sosok villain yang banyak tak disukai dari para fans di cerita One Piece. Rob Lucci. Rob Lucci dulunya merupakan pemimpin pasukan CP9 dan sekaligus merupakan bawahan langsung dari para Gorosei. Dan sekarang dia telah menjadi anggota dari CP0. Hal itu terjadi karena hanya dia yang merupakan orang yang terkuat di kelompoknya di CP9. Nah, Rob Lucci sendiri mengkonsumsi buah iblis bertipis Zoan Nekonokonomi model leopard. Dengan kemampuan buah iblisnya ini, tentu saja dia bisa berubah menjadi leopard atau hybrid dengan bentuk manusianya. Sama dengan buah iblis bertipis Zoan pada umumnya, dengan kekuatan dari buah iblisnya ini, sang pengguna mampu membuat dan menambah kekuatan dari fisiknya tersebut. Apalagi ditambah dengan kekuatan bela diri dari Rob Lucci, membuat dirinya menjadi villain yang akan sangat sulit dikalahkan. Dengan statusnya sekarang telah menjadi pasukan dari CP0, tentu membuat dirinya harus menerima perintah langsung dari pemerintah dunia untuk menghabisi dan membunuh orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman bagi pemerintah dunia. Tentunya sudah sangat banyak korban dan sudah tak terhitung berapa banyak nyawa yang hilang akibat dari Rob Lucci ini. Maka dari itu, Rob Lucci menjadi villain yang sangat dibenci oleh sebagian fans di One Piece. God Enel. Tentunya kita sudah mengenal sosok dari Enel ini. Karakter Enel pertama kali ditampilkan saat dia berada di Pulau Skypiea, dan saat itu pula dia menjadi villain utama dalam alur cerita Skypiea. Diceritakan dulunya Enel merupakan penguasa di wilayah Pulau Langit atau Skypiea. Berkat buah iblisnya ini, dia dianggap menjadi dewa di Pulau Langit. Saat ini dia memakan buah iblis bertipe Logia Goro-Goro Nomi. Dengan kekuatannya ini, dia mampu merubah dan menghasilkan listrik tegangan tinggi dan menyebut dirinya sebagai dewa. Nah, selama dia menguasai Pulau Skypiea,
Sosok dari Enel ini menjadi villain utama dalam cerita One Piece, di mana dia pernah memerintah dan menjadi penguasa yang sangat kejam. Bahkan banyak dari penduduk Pulau Skypiea yang menderita akibat ulah dari Enel ini. Namun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh warga Pulau Skypiea dengan memberikan gerakan perlawanan untuk mengalahkan Enel. Namun usaha mereka tentunya selalu gagal. Selama Enel berkuasa, kekejaman dan perlakuan buruk dari Enel ini sudah banyak membuat warga dari Skypiea sangat menderita. Hal itu dikarenakan dia memperkerjakan warga dengan cara dipaksa dan dijadikan budak olehnya, karena dia ingin membangun kapal emas miliknya tersebut. Akibat tindakan dari Enel ini, banyak warga yang tewas akibat dari kejaman yang dilakukannya terhadap mereka. Meskipun mereka tahu bahwa peluang untuk menang sangatlah kecil, namun penduduk Sandia sangat yakin dan terus berjuang untuk mengalahkan Enel. Namun beruntung penduduk Sandia bertemu dengan kelompok topi jerami yang akhirnya berhasil mengalahkan Enel dan mengusirnya dari Pulau Skypiea. Hal tersebutlah yang membuat Enel menjadi sangat dibenci oleh sebagian fans, karena sikapnya yang angkuh dan merasa bahwa dirinya lah yang sangat kuat. Beruntungnya dia telah dikalahkan oleh Luffy dan diusir dari Pulau Langit. Saint Carlos. Nah, mungkin kalian setuju jika Saint Carlos menjadi salah satu karakter yang amat sangat dibenci oleh para penggemar One Piece. Bagaimana tidak, perilaku dan kelakuan yang dia lakukan selama ini membuat dari kita merasa geram akibat ulah yang tersebut. Saint Carlos merupakan seorang Tenryubito dan sama seperti para kaum naga langit lainnya, dia memiliki sikap dan perilaku yang sangat kejam terhadap orang yang dianggapnya rendah karena tidak memiliki kekayaan atau status yang sama dengan dirinya. Saint Carlos merupakan versi terburuk dari Helmeppo karena sikapnya yang sangat kejam tersebut. Namun tentu hal itu yang membuat dirinya menjadi sosok yang paling dibenci, sebab tindakan yang tidak manusiawi dan juga berbagai macam tindakan kejam lainnya yang telah dilakukan selama ini. Selain itu, Saint Carlos juga sangat dikenal selalu membuat budak-budak yang dimilikinya menderita, bahkan harus mati karena kelelahan atau kelaparan. Hal tersebutlah yang membuat dari sosok karakter satu ini menjadi sangat dibenci oleh para fans, karena sikap sadis yang sudah ditampilkan hingga saat ini. Contohnya, saat dia ingin membeli Kemi dan dia sudah berniat untuk memasukkan ikan piranha dan nantinya akan menjadi tontonan untuk dirinya. Lalu ketika dia menembak Hachi di Pulau Sabaudi saat dia mengetahui bahwa Hachi merupakan manusia ikan. Kaido. Kaido adalah kapten dari bajak laut Beast dan merupakan salah satu Yonko di lautan. Saat ini dia memiliki julukan sebagai makhluk paling kuat di dunia dan menjadi villain utama dalam alur cerita Wano. Kemudian, sosok dari Kaido juga menjadi incaran dari Luffy dan Law. Lalu mereka saling bertarung dan beradu kekuatan di dalam alur cerita Wano Kuni. Upaya Luffy dan aliansi untuk mengalahkan Kaido lalu mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan serta kemampuan yang mereka miliki, nyatanya hal tersebut tidak cukup ampuh untuk sekedar melukai Kaido. Maka tak heran jika Kaido menjadi karakter yang saat ini menjadi sosok villain yang sangat dibenci oleh sebagian fans. Hal itu dikarenakan sifatnya yang selalu pelin-pelan dan juga berbagai tindakan keji yang selama ini sudah dia lakukan. Contohnya ketika dia berhasil mengeksekusi Kozuki Oden dan membunuh Orochi tanpa ragu. Namun ada sisi unik dari Kaido karena dia menginginkan kematian yang abadi. Sudah banyak cara yang dia lakukan untuk bunuh diri, mulai dari melompat dari ketinggian 10.000 km hingga mendapatkan hukuman pancung. Hal tersebut selalu gagal sebab dia memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Oleh karena itu, Kaido sering mencari lawan yang dia anggap seimbang dan dia menginginkan bertarung sampai dia berhasil dikalahkan oleh lawannya dan mungkin mati. Big Mom. Nah, sama seperti Kaido, dia merupakan salah satu Yonko dan memiliki kekuasaan di lautan. Saat ini, dia memimpin kelompok bajak lautnya Big Mom. Tentunya, ketika Carrot Lin masih kecil, dia sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat dan ketahanan fisik yang luar biasa. Bahkan, dia sempat memakan Mother Carmel yang merupakan sosok penting dalam hidupnya, dan oleh sebab itu, kemudian dia memiliki kekuatan buah iblis Soru Nomi, di mana dia mampu mengambil jiwa seseorang dengan kekuatan dari buah iblisnya ini. Selain itu, Big Mom juga menjadi villain utama dan merupakan sosok yang sangat kejam dan dibenci oleh para fans karena sifatnya yang sangat merepotkan dan menyebalkan. Ketika di alur Whole Cake Island,
Big Mom memaksa sebagian dari kru bajak lautnya untuk menyerahkan separuh jiwa mereka untuk diambil oleh Lin Lin. Namun, jika mereka menolak perintah dari Lin Lin, maka mereka harus pergi dan harus dibunuh. Namun tak hanya itu saja, Lin Lin juga sering kali mengamuk dan menyebabkan kacauan besar dan tentunya merepotkan banyak orang. Sakazuki. Selain dari beberapa karakter yang sudah kami sebutkan sebelumnya, rasanya jika kita sangat setuju bahwa Sakazuki adalah sosok karakter yang sangat dibenci di cerita One Piece. Bukan karena hal tertentu jika dia merupakan karakter di Angkatan Laut yang saat ini banyak dari para fans yang sangat membenci dirinya. Hal tersebut didasari oleh ideologi yang selama ini dia pegang, bahkan sudah mencapai tahap ekstrim. Saat ini Sakazuki atau Akainu sangat yakin dengan keadilan absolut yang dia percaya dapat membuat bajak laut akan merasa terancam, dan dia tak peduli dengan apa yang dilakukan oleh bajak laut. Bahkan Garp sendiri sangat geram akibat ulahnya yang membunuh Ace dan berniat membunuh Sakazuki pada saat itu. Untungnya Sengoku menahannya, namun sayang Garp tak bisa berbuat apa-apa karena dia merupakan rekan sesama Angkatan Laut. Saat ini Sakazuki tak peduli berapa banyak orang yang akan menjadi korban dalam proses untuk mendapatkan jabatan dan saingannya. Tentunya dia akan terus mempertahankan keadilan absolut yang ekstrim ini. Namun ironisnya, pihak Angkatan Laut sendiri sekarang sudah malah berubah menjadi sesuatu yang sama dengan musuh mereka selama ini, yang selalu ingin mereka hancurkan. Nah, artinya Angkatan Laut saat ini tak jauh beda dengan kelompok bajak laut yang rela melakukan apa saja demi apa yang mereka tuju selama ini. Orochi. Nah, di urutan pertama ada salah satu villain yang saat ini sosok dari karakter tersebut sangat dibenci oleh para fans. Siapa lagi kalau bukan Orochi? Lalu mengapa dia sangat dibenci oleh para fans? Ternyata di masa lalu Orochi merupakan keturunan dari klan Kurozomi, di mana klan ini merupakan keturunan pengkhianat di negeri Wano dan menjadi klan yang anggotanya sangat dicari oleh para shogun di Wano. Kemudian setelah dia mengetahui bahwa dirinya merupakan orang yang sangat diincar dan dicari oleh warga Wano, Orochi bertemu dengan kedua orang tua yang berasal dari klan Kurozomi. Dia adalah Kurozomi Sememaru dan Kurozomi Higurashi. Kemudian mereka mendukung Orochi untuk melakukan kudeta kekuasaan dari tangan klan Kozuki. Menurut kedua orang tua ini, seharusnya Orochi bisa menjadi shogun di Wano. Hal tersebutlah yang membuatnya semakin semangat untuk merebut tahta kekuasaan yang ada di Wano. Singkat cerita, Orochi menjadi bawahan langsung dari Shimotsuki Yasui. Dia adalah pamannya Oden yang mempekerjakan Orochi tanpa tahu jika dia merupakan keturunan dari klan Kurozomi. Awalnya sosok dari Orochi ini terlihat lugu dan baik, namun setelah kudeta yang selama ini diinginkannya, Orochi berubah menjadi sosok villain yang sangat kejam berkat bantuan dari kedua orang tua yang ditemuinya tadi. Singkatnya, Orochi berhasil menjadi shogun di Wano dan sejak saat itu dia pula menjadi sosok yang sangat dibenci oleh para fans. Bagaimana tidak, kejahatan yang selama ini sudah dilakukannya sangat banyak. Bahkan dia tega membunuh dan mengeksekusi mati orang yang pernah menolongnya dan sebagian orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Tak hanya itu saja, dia juga sempat beraliansi dengan bajak laut Beast yang dipimpin oleh Kaido untuk menjadi pelindungnya selama ia menjadi shogun di Wano. Namun endingnya Orochi harus tewas akibat tebasan dari Kaido. Dia tewas dibunuh oleh Kaido dengan cara memenggal kepala Orochi. Namun banyak yang berteori bahwa Orochi masih hidup karena buah iblisnya. Jika benar begitu, maka alur dari cerita Wano akan lebih panjang lagi. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 8 villain yang sikapnya sangat dibenci oleh sebagian para fans di cerita One Piece. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.